yang berbahagia. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Cahyokumolo karena banyak cetusan yang Bapak sampaikan belakangan ini. Di satu sisi kita kelabakan menambah jumlah ASN dikarenakan keterbatasan dana. Di satu sisi lagi Bapak ada semacam paradoksi. Sekarang akan dilakukan kebijakan menaikkan kesejahteraan. Bagaimana bentuknya dan kapan dilakukan itu? Apakah ini betul yang Bapak sampaikan? Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus nampaknya gerah dengan beberapa pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada saat rapat kerja antara Komisi 2 dan Menpan RB serta RDP dengan Kepala BKN dan KASN, Gaus mengatakan banyak hal yang hendak ia sampaikan ke Menpan RB terkait cetusan yang ia sampaikan belakangan ini. Pernyataan pertama yang dikomentari Gaus adalah terkait dengan penerimaan CPNS dan PPPK. Banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan kepada Pak Cahyokumolo karena banyak cetusan yang Bapak sampaikan belakangan ini, dan itu saya responi juga di berbagai medsos. Untuk itu yang pertama saya masuk kepada apa yang menjadi topik kita pada siang hari ini. Ketika Bapak melansir tentang akan diterimanya CPNS dan P3K, itu anggapan masyarakat lewat media itu Pak Menteri, itu dikatakan jumlahnya adalah 1,3 juta orang akan diakomodir. Ternyata di slide yang Bapak sampaikan tadi berbeda dengan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah rencana penetapan. Itu jauh berbeda, Pak. Kalau menurut saya jumlah rencana penetapan tentu sesuai dengan anggaran. Yang dilansir oleh berbagai mass media, saya ketika itu di Dapil, Pak, di Pasaman, 300 km dari Padang. Dan saya sedang bicara dengan kawan-kawan guru K2 dan staf. Dan saya malah mengapresiasi apa yang Bapak sampaikan. Ini adalah merupakan peluang bagi Bapak Ibu terhadap kondisi yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tentu saya minta juga penjelasan. Ternyata yang dilansir di koran itu hanya 60% dari kebutuhan. Nih harap-harap cemas juga nih. Sudahlah terbatas, kemudian juga dikurangi dari jumlah yang ada di berbagai mass media. Apakah mengutipnya yang salah atau bapaknya yang menyampaikan karena dan lain sebagainya, saya tidak tahu persis. Pernyataan kedua yakni rencana pengurangan jumlah ASN. Gaus menyampaikan ia mengapresiasi rencana tersebut, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Ternyata Bapak menyampaikan ini di mass media bahwa pemerintah akan melakukan pengurangan terhadap jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan real yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Dan saya memberikan apresiasi tentang itu. Tentu harus dilakukan secara bijak. Bagaimana caranya? Bapak sudah mulai ada keberanian sebagaimana saya dorong ketika itu. Kenapa Bapak tidak berani? Jumlahnya sekarang adalah 4.160.000 ASN. Dan saya ketika jadi dosen, jumlahnya adalah 5 juta. Betulkah itu atau tidak? Jawabannya baru saya dapatkan di media, Pak. Bukan pada hari ini. Ada kebijakan. Apakah betul itu atau tidak? Saya minta klarifikasi.
Pernyataan Menpan RB berikutnya yang ia sorot adalah tentang kebijakan kenaikan kesejahteraan PNS. Tentang kebijakan adanya kenaikan kesejahteraan. Ini luar biasa juga, Pak. Apakah Bapak, setiap apa yang Bapak sampaikan, saya langsung sikapi dengan berbagai media, Pak. Jadi setiap apa yang Bapak kemukakan, saya langsung respon. Cuman ada juga beberapa hal, kebijakan itu Bapak sampaikan dulu di koran, bukan kepada kami. Bagaimana? Saya tentu akhirnya mempertanyakan juga, apakah sudah disiapkan dana untuk itu? Di satu sisi kita kelabakan menambah jumlah ASN dikarenakan keterbatasan dana. Di satu sisi lagi Bapak ada semacam paradoksi. Sekarang akan dilakukan kebijakan menaikkan kesejahteraan. Bagaimana bentuknya dan kapan dilakukan itu? Apakah ini betul yang Bapak sampaikan? Atau bagaimana? Sebab saya bacanya di koran, Pak. Karena Bapak adalah merupakan mitra Komisi 2 dan saya adalah ada di dalamnya, tentu saya punya kewajiban untuk mengklarifikasi, untuk mempush, untuk mendorong dan lain sebagainya. Ke depan saya minta juga kepada Bapak, apapun kebijakan yang dilakukan oleh Menpan RB dan juga kementerian lain akan lebih elok diberikan dulu kepada kami. Atau bisikkan kepada pimpinan, pimpinan menyampaikan kepada kami, sehingga kebijakan itu ketika Bapak sampaikan ke media, kami bisa membackup. Kami lebih dulu tahu, misalkan. Ini kan enggak. Masyarakat dulu tahu, saya ditanya oleh wartawan. Ini kan kurang pas juga, Pak. Oleh karena itu saya minta ini bagaimana tentang persoalan ini. Berikutnya adalah mengenai pernyataan Menpan RB yang mengatakan, bupati atau wali kota yang sudah dilantik bisa mengganti sekda kapan saja. Kemudian berikutnya adalah Bapak juga menyampaikan tentang bahwa bupati wali kota sudah dilantik. Bapak juga mengatakan kapan waktu kalau daerah bisa mengganti sekda kapan saja. Ini luar biasa juga. Terobosan nih Bapak. Ada semacam kekuatan bagi kepala daerah. Cuman tolong, apakah sudah disiapkan perangkat hukum sehingga jangan ditebak juga kepala daerah belum ada dasarnya, tahu-tahu dia mengatakan saya melakukan ini karena sudah ada lewat berbagai mass media.